Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar untuk anatomi musculus extremitas inferior, ya, seperti yang kamu lihat di sini. Oke, mari silahkan menikmati. Oke semuanya, sekarang kita mulai saja. Kita akan membahas mungkin 3 poin penting nanti adalah muskulusnya, kemudian vaskularisasi, dan inervasinya. Oke. Ini sudah ada sebuah kaki, nggak sopan ya, di atas meja dia. Kaki siapa ini? Nah, ini kita akan melihat nanti melalui pendekatan beberapa regio dan nanti kompartemen-kompartemennya dari ekstremitas inferior. Kita mulai dari regio ya, regio dari gluteal. Nah, regio bokongus. Oke, ini bokongnya kalau bisa melihat di sini. Ini jadi regio glutealis gitu ya. Untuk regio gluteal, kamu bisa melihat otot apa saja yang ada di situ. Nah ini yang paling besar. Tahu namanya musculus bokongus, bukan ya? Ini namanya musculus gluteus maximus, paling besar. Jadi gluteus maximus ini yang paling besar ini. Ini kalau kita buka, sebentar, kita buka agak susah. Nah. Oke, kalau kita buka, kamu akan ketemu dengan, kita zoom ya, kamu akan ketemu dengan ini, gluteus yang medius ya, yang ini medius. Nanti di dalamnya lagi, kalau kamu buka lagi, akan ketemu dengan gluteus yang minimus, gitu. Jadi di regio gluteal, kamu bisa melihat itu tadi, gluteus maximus, kemudian ada gluteus minimus. Selain itu, kamu bisa melihat di sini ada beberapa otot-otot juga. Saya mulai saja ya, dari bawah dari gluteus medius di sini kita ke sisi sebelah medialnya ya, sebelah medialnya di sini kamu bisa melihat, kelihatan. Nah, ini ada yang namanya musculus piriformis. Nah, musculus piriformis nanti akan membagi dua foramen di atas dan di bawah. Yang di atas menjadi namanya foramen suprapiriformis, bawahnya infrapiriformis. Seperti yang kamu lihat, nanti akan ada arteri, sebenarnya juga ada inervasinya ya, ada nervus. Yang di sini arterinya adalah arteri glutealis superior, yang bawah glutealis inferior. Ya, ada dua foramen. Oke, dia terjatuh. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ada dua foramen tadi ya, foramen suprapiriformis dan infrapiriformis. Kemudian kamu bisa melihat di sini ada 3 otot, kemudian satu lagi ada 4 ya. Nah, ketiga ini yang atas dan yang bawah ya. Yang atas ini namanya gemellus, ada gemellus superior ya. Jelas enggak? Gemellus superior, yang bawahnya gemellus inferior. Tengah-tengah yang memisahkan namanya obturator. Kayak nggak jelas. Sudah. Oke. Apakah jelas? Nah, jelas ya. Yang atas namanya gemellus superior, yang di tengah-tengah obturator internus, bawahnya adalah musculus gemellus yang inferior. Baru di bagian paling bawah sendiri namanya quadratus femoris ini. Seperti yang kamu lihat juga ada nervus yang besar di sini ya, namanya nervus ischiadicus. Nanti ischiadicus ini dia keluarnya dari foramen infrapiriformis menuju ke regio dari ekstremitas inferior ya. Dari bagian femur tapi posisinya posterior. Karena nanti yang di anterior ada nervus femoris gitu. Femoralis, nervus femoralis. Oke. Itu pada bagian gluteal yang bisa kamu lihat ya, otot-ototnya tadi. Kita review sekali lagi. Ini ada yang paling besar namanya gluteus maximus gitu ya. Kalau kita buka ketemu dengan gluteus medius, ini kita buka lagi baru ada minimus di dalamnya. Kemudian ada musculus piriformis di sini. Setelah itu ada musculus gemellus superior. Di bawahnya ada obturator internum. Baru di bawahnya lagi ada gemellus inferior. Kemudian yang di sini ini adalah quadratus femoris. Ya, dia sudah masuk ke regio femur nanti. Nah, kepentingannya mungkin kepentingan klinis yang bisa kamu lihat di sini. Ini ada gluteus maximus, ya. Mungkin kamu akan tahu kalau ada yang namanya injeksi intramuskuler, tempatnya itu justru bukan di gluteus maximus. Saya perbesar dulu. Justru bukan di gluteus maximusnya, tapi yang paling baik adalah pada gluteus yang mediusnya ya. Oke. Kenapa jangan langsung di bagian gluteus maximus? Karena misalnya seandainya gluteus maximusnya teposus,
alias rata, ya, tidak seperti ini kan seksi ya. Oh, astagfirullahaladzim. Ini ya, jadi kalau teposus rata, ini kalau kita lihat kan tepat di bawah gluteus maximus ada nervus ischiadicus. Jadi kalau kamu melakukan injeksi di sana, kemudian terlalu dalam bisa mengiritasi, merusak dari nervus ischiadicus sehingga ada gangguan pada ekstremitas inferior. Begitu. Jadi lebih ke arah, justru ke arah lateralnya. Ya, ini sisi lateralnya ke gluteus yang medius. Itu. Sekarang kita lanjut ke regio berikutnya. Oke, kita ke regio yang di depan. Ya. Nah, regio yang ada di depan ini regio dari femur ya, regio femoris. Nanti regio femoris ini sebenarnya kita bagi menjadi beberapa kompartemen. Ada kompartemen anterior, ada kompartemen medialnya, kemudian di belakang nanti ada kompartemen posterior. Gitu. Kita lihat dari yang kompartemen anteriornya dulu ya. Di sini ada otot kompartemen anterior itu ototnya adalah quadriceps femoris dan juga nanti ada sartorius. Contohnya yang di sini kita lihat dulu satu-satu. Quadriceps femoris berarti kan ada 4 ya. Apa saja? Yang tengah-tengah di sini. Kamu bisa melihat ini namanya rectus. Yang lurus pada sisi atau regio femoris, jadi namanya adalah rectus femoris ini. Nanti rectus femoris di kanan dan kirinya punya muskulus namanya musculus vastus, ya. Maka tadi sesuai dengan posisinya, yang sebelah sini adalah sisi medial, ini sebelah lateralnya. Maka ini vastus medialis, yang ini vastus lateralis. Baru yang ada di bawah dari rectus, ini kita buka. Oke. Agak susah. Nah, ini kita buka, kamu akan ketemu dengan vastus intermedia. Jadi vastus intermedia letaknya di bawah dari rectus femoris. Itu keempat itu membentuk yang namanya quadriceps femoris ya. Nah, kemudian pada sisi medial, kamu lihat ini ada otot yang menyilang ke sisi medial, ini namanya sartorius. Dari sisi lateral ya. Kalau kita lihat origonya nanti pada sias. Spina iliaca anterior superior dari os ilium ya, dari tulang kokse, os iliumnya di situ ada spina iliaca anterior superior, nanti akan ada melekat otot sartorius, kemudian ke media. Ini namanya sartoriusnya. Oke, bisa ya. Itu untuk kompartemen anteriornya. Kemudian kita langsung ke medial. Kompartemen anterior itu nanti fungsinya dia adalah sebagai kelompok otot ekstensor ya, mengekstensikan. Karena letaknya di depan, mengekstensikan sendi-sendi ini. Ya, selain ekstensi sendi, nanti juga dia karena melekat di atas ya, itu bisa juga untuk fleksi dari si kokse. Sendi kokse, kalau yang ini ekstensi dari sendi genu. Ya, ini ada genu kita. Lutut. Oke, kompartemen anteriornya sudah. Kita mungkin ke bagian medial dulu ya. Nah, bagian medial, silahkan bisa di zoom. Nah, di bagian medial ini kamu akan ketemu beberapa kelompok otot. Yang utamanya adalah kelompok otot adduktor, ADD. D, ya. Jadi adik dekat, abang jauh. Ya, nggak ketemu dong sama abangnya. Ya. Adik itu adalah ADD ya, tadi adduktor untuk mengingat saja. Jadi ini adalah kelompok otot adduktor. Walaupun nggak semuanya namanya adduktor nanti. Kita lihat dulu. Nah, ini kita buka si sartorius. Kamu akan lihat di sini ya, ada otot yang besar ini namanya adduktor longus ya, adduktor longus. Yang ini adduktor magnus ya, magnus ya. Kalau yang ini gracilis. Nah, adduktor magnus itu sebenarnya dari sini juga, dari belakang. Nah, yang belakang ini namanya adduktor magnus. Kemudian ada yang tepat di tengah-tengah namanya musculus gracilis. Sedangkan yang lebih di depan adalah adduktor longus ini. Adduktor longusnya kelihatan ya. Nah, adduktor longusnya kelihatan. Nanti saya bawa ke sebelah sisi sini lagi. Dari medial ke lateral kita lihat satu-satu. Tadi ada musculus adduktor longus, maka di sini ini ada fasa ya, fasa sama nervus. Di bawah dari belakang dari fasa dan nervus ini itu ada musculus, namanya musculus pectineus. Dia origonya dari pecten ya, dari pecten os pubis. Ini namanya musculus pectineus.
Kemudian ini kalau dibuka baru kelihatan ya, kelihatan lebih jelas. Kemudian baru di sampingnya ini adalah gabungan dari dua otot yang ada di regio atasnya, namanya iliopsoas. Iliopsoas itu gabungan dari muskulus psoas, baik psoas mayor dan minor, dan muskulus iliacus. Ini maka namanya iliopsoas. Kalau ini tadi yang sartorius ya, yang kita buka tadi. Oke. Ini sartoriusnya. Oke, itu untuk kelompok otot pada aduktor. Jadi kelompok otot yang di kompartemen medial tadi, si aduktor tadi, itu adalah kelompok ototnya. Sekarang kita coba ke lateral. Nah, kita posisikan ke lateral begini. Saya zoom out dulu ya. Mungkin biar kelihatan. Tadi kan ini sisi bagian anteriornya ya. Ini sudah sisi medialnya kamu lihat. Sisi lateral kamu akan ketemu dengan ini, panjang ke bawah ya. Ini namanya fascia. Ini ada fascia. Fascia iliotibialisnya ya, namanya fascia ilio ke tibia. Dari ilium, tulang ilium, kemudian ke tibia. Ini namanya fascia iliotibialis, sedangkan yang di sini otot yang ke depan ini namanya tensor fascia lata. Ya, musculus tensor fascia lata. Itu. Jadi dari sisi anterior kelompok ototnya kamu sudah lihat ya tadi ya. Ada quadriceps femoris, kemudian sisi medial adalah kelompok otot aduktor dan teman-temannya. Kemudian di lateral kamu bisa melihat ada fascia. Ini ada fascianya, fascia iliotibialis. Ini tensor dari fascia lata. Oke. Sekarang kita balik ke belakang. Regio belakang. Ini kompartemen yang posterior sebagai kelompok otot flexor. Kalau tadi ekstensor, dia akan memfleksikan yang di sini. Fleksikan sendi genum. Kamu bisa melihat ada kelompok otot hamstring namanya ya. Kamu bisa melihat ada banyak. Nah, coba kita lihat satu-satu saja. Ini untuk memudahkan gluteusnya saya copot. Nah, ini terus kita zoom biar lebih jelas. Ini lebih jelas ya, mudah-mudahan. Sama seperti tadi posisinya, maka yang sebelah sini adalah sebelahnya lateral, yang ini adalah sebelah medial begitu ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Ini ada dua otot, ini beda ya namanya, yang satu dengan yang lain. Jangan kebalik, karena di belakang tuh ada yang namanya bicep. Ini namanya bicep femoris ya. Yang mana kita lihat untuk yang bicep femoris itu letaknya adalah yang di sini ya. Letaknya adalah yang di lateral. Lateral itu bicep. Ini ada bicep femoris punya dua kaput. Ini kalau kita buka ya, kalau kita buka akan terbuka. Ya iyalah. Ya, kalau kita buka ini yang bicep femoris caput longum, sedangkan yang di bawahnya, yang ini adalah bicep femoris yang caput brevis. Ya, bicep femoris itu ada dua kaput, yang ini caput brevisnya di bawahnya, sedangkan yang di atasnya ini tadi adalah caput longum. Gitu ya, caput longumnya. Kelihatan? Sorry kok tidak jelas. Nah, kelihatan ya, caput longum. Maka di sebelah lateral ini saya buka saja. Di sebelah lateralnya ini, di sebelah medialnya kamu akan ketemu dengan semi. Ada semi tendinosum di atasnya ini. Kemudian di bawahnya kalau kamu lihat dia lebih melebar, namanya semi membranosus ya. Semi tendinosus, ini semi membranosus. Itu membentuk kelompok otot hamstring. Ini saya buka. Nah, sekarang kita review ya, yang di belakang tadi kita masukkan satu persatu di sini. Bener nggak ya? Nanti kita buka satu persatu. Nah, kita kayak main puzzle, main pasang-pasang. Nah, sini kamu bisa melihat ada otot hamstring gitu ya. Sini kamu bisa ketemu dengan di sebelah medialnya ada bicep. Bicep femoris punya dua kaput. Kaput yang kelihatan di depan ini adalah kaputnya longum ya. Ini kaput longum. Kalau di bawahnya, kalau kita buka, ya, yang kita buka, yang ini adalah kaput brevisnya. Oke, musculus bicep femoris caput brevis. Itu nama lengkapnya. Sekarang yang di sisi medial, kamu akan ketemu dengan semi tendinosum dan semi membranosum. Yang di atasnya ini adalah semi tendinosum ya. Lebih kecil begitu. Semi tendinosum, sedangkan yang di bawahnya ini lebih lebar. Ini semi membranosum. Oke. Itu kelompok ototnya yang ada pada bagian belakang ya.
kompartemen posterior. Kita masukkan lagi, agak susah. Oke, nggak mau masuk. Nah, pastikan sampai bunyi klik ya, dan sudah SNI. Oke, apa ini? Kita lanjut ke regio yang ada di cruris ya. Kalau tadi kan regio femoris, sekarang regio cruris. Ini kita zoom out dulu. Regio cruris. Kita posisikan dulu ya. Nah, ini kita posisikan dulu. Kalau pada regio cruris itu ada 3 kompartemen juga ya. Jadi ada kompartemen anterior di sini. Anterior, kemudian ada kompartemen lateral ya di samping. Nih, kompartemen lateralnya. Baru di belakang ada kompartemen posterior. Kita mulainya mungkin dari depan dulu aja. Oke, kompartemen anterior. Nah, ini kamu bisa melihat di sini. Set. Ada kompartemen anterior, ini mungkin agak dikeluarkan saja. Pada kompartemen anterior kamu bisa melihat ada otot-otot ini ya. Ada 3 otot di sini. Kita mulai dari medial ke lateral saja ya. Dari medial ke lateral kamu ketemu dengan ini. Berjalan sampai di sana, ini namanya musculus tibialis anterior. Tibialis anterior. Kemudian kamu bisa melihat ada yang kecil di tengah ini ya. Dia nongol di tengah ini ya. Ini adalah musculus yang menuju ke jempol. Aduh, jempolnya kelihatan. Ini ya, yang menuju ke jempol. Karena ini letaknya di depan, maka ini kelompok otot ekstensor. Yang ini adalah musculus extensor hallucis longus. Bisa? Ini tadi musculus tibialis anterior, yang ini musculus extensor hallucis caput longumnya ya. Baru yang di sebelahnya kamu bisa melihat dia menuju ke semua jari-jari. Ini yang namanya extensor digitorum caput longum ya. Ini extensor digitorum longus. Bisa melihat. Oke, itu untuk kompartemen yang ada di depan, yang di anterior pada regio cruris. Sekarang kita ke lateral. Ya, kita lihat seperti ini. Di lateral kamu ketemu dengan musculus ini. Ini namanya musculus peroneus atau nama lainnya musculus fibularis ya. Musculus peroneus atau fibularis. Namanya sama, fibularis boleh, peroneus boleh. Di sini dia punya 2, saya zoom lagi. Dia punya 2 kaput gitu ya. Yang di atas ini yang langsung jadi tendon kecil panjang namanya caput longum. Jadi namanya musculus fibularis caput longum ya. Yang sana itu. Kalau yang di sini ya, yang di bawahnya ini agak melebar. Kemudian lanjutannya yang jadi ini ya. Nah, yang di depan. Nanti dia juga melekat pada musculus abductor di sini. Nanti kita perjelas ini musculus apa. Itu adalah yang brevis. Jadi ada musculus fibularis atau peroneus brevis. Belakangnya ada musculus fibularis longus. Oke, kompartemen lateral sudah ya. Sekarang kita ke kompartemen yang ada di posterior, di belakang. Nah, kita buat seperti ini. Sekarang saya zoom out. Ini enggak sopan kakinya ya. Yuk kita lihat, ini ada musculus campolus. Bukan, ini kempol kita memang bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia betis ya, betis. Kalau bahasa anatominya ini adalah musculus gastrocnemius ya. Gastrocnemius dia punya 2 kaput, kaput lateral dan kaput medial. Ini lateral, medial. Jadi kalau kompartemen yang di belakang posterior pada regio cruris akan ketemu gastrocnemius punya 2 kaput, kaput medialnya kita buka. Agak susah sebentar. Nah, kita buka kaput medialnya akan ketemu dengan, kita zoom. Nah, ketemu dengan ini nih. Ada tendon dari musculus plantaris. Nanti ke bawah. Musculus plantaris ini ke bawah. Baru di bawahnya ini yang agak lebar juga, ini namanya musculus soleus. Ini sama, dia adalah musculus yang bisa kita identifikasi jenis kelaminnya. Ya, ini adalah laki-laki. Soleus, kalau perempuan solehaus. Oke, nggak penting. Kita tutup lagi, udah ya. Sekarang kita review. Review yang posterior tadi akan ada musculus gastrocnemius gitu, kaput lateral
dan kaput medial. Kalau kita buka kaput medialnya, kamu akan ketemu dengan musculus plantaris, ini tendonnya yang kecil ini. Kemudian ada musculus soleus, ya, soleus tulisannya. Soleus. Oke. Nanti bersama-sama tadi ya, gastrocnemius, kemudian bersama dengan musculus ini, musculus soleus tadi, dia membentuk triceps surae ya di belakang. Ada apa namanya? Tendon Achilles. Nah, ini. Tendon Achilles, tendon yang paling kuat gitu ya. Tendon Achillesnya di sini. Ini akan menuju ke tulang apa? Calcaneus, tendon Achilles. Itu. Oke, sekarang kita lihat yang ada di sini. Kalau kita buka semua kompartemen posterior, nah, kamu akan ketemu dengan otot yang banyak juga. Kelihatan ya? Saya zoom lagi mungkin. Kelihatan nggak? Ya. Yang ini kamu bisa melihat ada banyak beberapa otot ya di sini. Kalau yang pada retinaculum, ini ada retinaculumnya, ada 3 otot begitu. Kita lihat satu persatu ya. Mungkin dari yang sini dulu. Nah, ini ada yang menyilang dari atas ya. Ini namanya musculus popliteus yang ini. Nah, ini popliteus, musculus popliteusnya. Nanti dia kalau kita lihat dia lebih ke atas. Ada di situ, kalau kamu tahu ada yang namanya fascia poplitea. Nah, itu dari sebelah sana kemudian menyilang ke bagian posteriornya dari cruris. Itu namanya musculus popliteus. Kemudian di sini ada musculus yang ke belakang ini sampai sini ya. Kamu bisa melihat. Nah, yang ini namanya musculus, kalau di belakang berarti kan fleksi ya. Maka namanya musculus flexor digitorum. Yang besar ini flexor digitorum ya, digitorum longus. Ini flexor digitorum longusnya. Kemudian kamu lihat di sini. Nih, ada otot, kemudian dia menyilang dari flexor tadi, keluarnya di bagian sisi ini ya. Bisa melihat yang kecil ini, itu yang namanya tibialisnya ya. Kalau yang ini adalah tibialis posterior, kalau flexornya yang sebelah sini ya. Jadi saya ulangi lagi, yang ini tadi kita sudah ketemu sama flexor digitorum longus. Kemudian yang dari sini belakang kemudian menyilang sampai ke depan sini, ini namanya musculus tibialis tapi yang posterior. Tadi yang di regio depan kan ada tibialis anterior, yang ini tibialis posterior. Baru di sisi yang paling lateralnya kamu akan ketemu dengan flexor hallucis. Nih. Yang besar ini hallucis. Masuk ke sana juga. Jadi ada 3 ya, hallucis, digitorum, dan tibialis. Kalau kita singkat di sini namanya TDH, gitu ya. T itu tibialis posterior, D ini adalah flexor digitorum longus, yang sebelah sana H adalah flexor hallucis longus. Itu jembatan keledainya saja, TDH. Oke, kalau yang di depan THD. Tadi kalau kita buka lagi yang di depan biar ingat. Nah, yang di depan kan ini. Sama dari medial ke lateral, ini T, ini tengah-tengahnya H, ini D. T itu adalah tibialis anterior ya. H-nya adalah extensor hallucis longum. Baru yang D adalah extensor digitorum longus. Itu pada regio cruris. Oke, ya sekarang kita ke regio pedis ya. Ini regio pedisnya, kamu bisa melihat ini pada sisi dorsalnya ya. Dorsal pedis, kita zoom dulu. Oke, zoom dulu. Kenapa kamu tutup hidung? Kenapa? Bau. Maafkan ya. Ini kayaknya tidak terawat juga ini ya, sudah bonjal-bonjal. Bonjal-bonjal. Oke, kita fokus ke sini ya. Di sini ada beberapa otot. Bisa tutup saja. Nah, ada beberapa otot yang kamu bisa melihat dari samping. Nah, ini. Kelihatan ya ini ya. Ini namanya musculus extensor digitorum brevis. Oke. Extensor digitorum brevis. Karena ke jari-jari. Kalau yang atasnya ini adalah lanjutan dari tadi otot yang di kompartemen anteriornya ya. Ini ada extensor digitorum longus, ini tendonnya yang panjang. Maka di bawahnya ada yang namanya extensor digitorum brevis. Kemudian juga ada yang menuju ke sisi hallux ya.
Kalau di tangan kan jadi pollex, pollicis. Kalau di sini namanya hallucis. Ini ada ekstensor hallucis juga, ekstensor hallucis yang brevis. Kalau yang longum tadi kan dari atas ini, ya, dari atas ini. Ini ekstensor longum, ini tendonnya. Kalau di bawahnya ada ekstensor hallucis brevis. Oke, itu. Kemudian yang pada sisi lateral, kamu bisa melihat di sini. Nah, ini di sisi samping ini dia fungsinya untuk membuat si jari digiti minimi ini ke sisi lateralnya lagi, berarti untuk menjauhkan. Ini namanya abduktor, pakai B, abang ya, abduktor digiti minimi namanya, musculus abduktor digiti minimi. Oke, ini pada regio dorsal. Sekarang kita balik pada pelantarnya. Nah, pada pelantar nggak begitu jelas ya. Saya bawa ke sini. Gini jelas? Nggak jelas juga. Oke, nah ini. Nah, pada sisi pelantarnya, kita zoom out dulu biar kelihatan. Pada sisi pelantarnya ini, kamu bisa melihat ini ada aponeurosis plantaris. Ya, kelihatan? Ada aponeurosis plantaris. Kemudian kita lihat lagi setelah ke depannya. Nah, ini kan kelompoknya namanya flexor ya. Jadi yang letaknya di superficial ini adalah kelompok otot flexor. Ini flexornya flexor digitorum. Flexor digitorum tapi yang brevis. Nah, kalau di sini yang brevis di luar, yang di dalam, yang kamu bisa melihat ini tendonnya, ya, tendon yang di dalam ini, itu adalah dari yang flexor digitorum tapi yang longum. Kalau kamu lihat, nah, dia dari sini, kelihatan nggak? Tuh, dari sini, ini flexor digitorumnya tadi masuk ke sana, terus keluarlah di sini tendon-tendonnya, ya, menuju ke masing-masing jari. Kalau yang bawah, yang dari belakang ini tadi namanya, yang ini ya, namanya flexor digitorum yang caput longum. Kalau yang di sini namanya flexor digitorum caput brevis. Flexor digitorum 3 ini. Kalau yang kecil ini juga flexor tapi yang flexor digiti minimi ya. Ini flexor digiti miniminya. Kalau yang ke sebelah ini kelihatan ya, ini yang besar ini adalah abduktornya. Paling luar ini abduktor hallucis. Ya, ini abduktor hallucis. Baru yang di sebelah sini ini yang flexor dari hallucis brevis. Kelihatan? Ini flexor hallucis brevis. Kalau tendonnya ini flexor dari hallucis yang longus. Longus ini brevis. Tendonnya panjang kalau yang longus. Gitu ya. Kalau yang ini tadi adalah flexor dari digitorum yang brevis. Flexor digitorum brevis. Itu pada regio dari pedis yang bisa kita lihat, baik dari sisi pelantar atau telapak kakinya maupun dari sisi dorsal bagian atasnya. Oke, untuk otot sudah. Sekarang kita akan menuju ke vaskularisasi dan inervasi. Oke, nanti kita akan belajar vaskularisasi dan inervasi ya. Sebentar, saya minum dulu. Haus ya. Anda haus? Seharian terus berbicara? Minum ini. Kita rasakan. Nyata segarnya. Video ini disponsori oleh tidak ada, oke? Kita lanjutkan aja. Ke vaskularisasi tadi dan inervasi, mungkin jadi satu aja ya. Ini kita lihat secara besar, garis besar seperti ini. Nah, oke.
Jadi kalau mau bilang vaskularisasi dan inervasi dari ekstremitas inferior, kita sebenarnya harus tahu dari yang atas dulu ya. Jadi yang di sini yang kalau bisa kita lihat nih sartoriusnya kita buka. Sartoriusnya kita buka saja. Nah, kelihatan di sini. Ya. Bisa melihat ada arteri namanya arteri femoralis. Jadi arteri vena sama nervus femoralis di sini. Nah, kemudian arteri femoralis ini sebenarnya dari mana sih? Kalau di atas dia pada regio. Kan di sini ada batas antara regio batas antara regio femoris dengan abdomen, itu ada inguinal ya, ada ligamentum inguinal. Jadi setelah ligamentum inguinal ke bawah itu menjadi arterinya jadi arteri femoris ya, atau arteri femoralis. Tapi kalau yang di atas ya, yang sebelah atasnya itu masih yang namanya iliaca externa. Nah, kan nggak kelihatan di sini. Jadi sebenarnya yang ke bawah ini sebenarnya dari aorta dulu ya, aorta abdominalis, dia bercabang dua, punya namanya arteri iliaca. Iliaca communis bercabang dua, ada iliaca interna. Iliaca interna nanti masuk ke cavum pelvis ya, di rongga panggulnya. Kemudian yang eksterna tetap di luar, berlanjut di bagian femur menjadi arteri femoralis. Oke, nanti untuk vaskularisasi mungkin kita perjelas lagi besok. Yang ini khusus pada yang ekstremitas inferior kita sudah tahu di sini ada arteri femoralis ya. Femoralis ke sana. Ini kita buka saja beberapa untuk melihatkan cabang-cabangnya. Nah, arteri femoralis sudah. Ini kan kamu bisa melihat ada cabang-cabangnya ya. Nah, kelihatan di sini. Ini ada arteri femoralis, kemudian ada yang masuk ke dalam jadi profunda ya, profunda femoris. Kemudian ada yang dia ke sini, kamu bisa melihat ya, ada yang naik, ada yang ke bawah. Nah, ini cabangnya. Kalau yang atas ini yang naik namanya arteri circumflexa, karena ini memutari dari femur ya, circumflexa femoris lateralis. Ini yang ramus ascendent, yang ini ramus descendent. Saya ulangi ya, yang ini tadi adalah arteri circumflexa femoris lateralis ramus ascendent, yang ini arteri circumflexa femoris lateralis yang ramus descendent. Karena nanti ada juga yang circumflexa femoris medialis, itu nanti ke belakang ya. Di sini nggak kelihatan, ke belakang. Aduh. Nah, nanti ke belakang jadinya yang ini. Oke, bisa ya. Ini arteri circumflexa femoris medialis. Kalau yang sebelah depannya tadi, yang ini yang lateral. Kemudian ada lanjutannya. Kalau ini tadi kan profunda dari femoris, yang berlanjut ke sini, dia masuk ke namanya kanalis adductor ya. Kanalis adductor ini tadi kan ada kelompok adductor di sini, masuk ke sana, kemudian menjadi yang namanya arteri poplitea. Kita ke belakang. Terus berlanjut masuk. Ini kita buka untuk melihatkan arteri poplitea. Sudah agak susah. Nah, ini juga kita buka. Nah, kamu lihat di sini. Tadi dari kanalis adductor, kemudian keluarlah di sini menjadi arteri poplitea. Nanti venanya juga sama ya, vena poplitea. Arteri poplitea gitu. Nanti kalau di sini nervusnya yang dari belakang ya. Dari belakang ini, dari nervus ischiadicus. Kalau tadi kan nervus yang di depan, nervus femoralis. Sekarang kita ke arteri dulu aja. Arterinya ini sudah, arteri poplitea. Kemudian kita buka si musculus ini, musculus campolus tadi, bukan musculus gastrocnemius ya. Kita buka, jebret. Nah, akan ketemu di sini. Duh, cabangnya ada banyak. Ini yang arteri poplitea. Di sini ada cabang di sekitar dari articulatio genu ya. Kelihatan, ini kan articulatio genu. Gimana kita tahu? Karena pada saat kita balik ketemu dengan patella, nah kan? Nah, ini sesuai, dia menghadap kemana begitu ya. Lateral, yang ini sisi medial. Berarti yang sebelah lateral ini namanya arteri, ini letaknya di atas ya, arteria superior medialis, yang ini superior lateralis. Arteria superior, bentar, kok jadi belibet ngomongnya ya.
arteri superior yang medialis, ini arterior superior medialis genu, yang ini arteri superior lateralis genu. Oke, bener ya saya. Sekarang yang bawah ini arteri yang ke lateral, arteri lateralis ya, lateralis dari genu. Ini inferior berarti arteri inferior lateralis genu, ini inferior medialis genu. Agak belibet ya. Saya ulangi satu lagi. Yang sebelah sini, ini pada sisi lateral, ini sisi media. Letaknya di atas, yang ini letaknya di bawah. Berarti arteria superior lateralis genu, ini superior medialis genu, ini inferior lateralis genu, ini inferior medialis genu. Gitu ya, ke sana. Beres, turun ke bawah. Turun ke bawah berlanjut dia menjadi, kalau tadi popliteal di sini sudah menjadi tibialis posterior. Nah, ini berjalan bersama dengan nervus juga, nervus tibialis posteriornya. Nervus tibialis saja kalau nggak usah pakai posterior ya. Yang arterinya arteri tibialis posterior. Kemudian dia punya cabang nih ya, ada yang masuk, ada yang ke depan. Nah, yang atas dulu. Yang atas ini nanti ke depan set menjadi arteri tibialis anterior. Kalau yang bawah ini arteri fibularis ya. Yang antifibularis mungkin nggak kelihatan karena dia masuk ke sisi fibulanya. Kalau tibialis anterior nanti bisa kita lihat pada sisi depan. Dengan membuka ini. Agak susah, kita buka lagi. Nah, itulah ketemu dengan arteri tibialis anterior. Bisa ya, tibialis anteriornya. Oke, itu tibialis anterior. Saya tutup lagi. Oke, terus lagi kalau tibialis anterior tadi sudah, yang belakang ini tadi sudah juga ya. Nanti arterinya akan terus, ini arteri tibialisnya, terus tibialis posterior akan terus masuk ke belakang. Sini juga. Itu untuk vaskularisasinya pada ekstremitas inferior. Kemudian kalau venanya sebenarnya karena di sini agak susah kita melihatkan karena manekinnya tidak ada venanya ya, kecuali vena profunda. Karena ada sistem vena superficial namanya, yang namanya sapena magna dan sapena parva. Dan mungkin kita akan perjelas itu pada saat diskusi ya, pada saat kita bertemu untuk menjelaskan sapena magna dan sapena parva. Karena pada manekin ini tidak terlihat. Oke, arteri sudah, sekarang kita ke nervus ya. Ini kita melihatnya mungkin agak saya lebarkan. Ini masih pada regio femur bagian depan ya, anterior, sisi anteriornya. Kamu bisa melihat di sini ada juga turun nervus femoralis. Jadi kalau kita lihat nervus femoralis ini dari plexus lumbal ya. Jadi plexus lumbalis itu, di plexus lumbal itu ada banyak, salah satunya yang di pelvis. Nanti mungkin bisa dilihat di video yang di atas ya, ini untuk yang pelvis dan perineum. Tapi yang masuk ke regio femoris ini adalah nervus femoralis ya. Ini nervus femoralisnya di sini masuk, itu untuk bagian depan ya. Nanti untuk otot quadriceps femoris itu yang menginervasinya adalah nervus femoralis. Kalau di sisi belakang, ini yang agak banyak. Nah, sisi belakang kita lihat, kelihatan? Nah, ini ada yang namanya nervus ischiadicus ya. Ini nervus ischiadicus. Dia keluarnya tadi kamu bisa melihat di sini ada musculus piriformis kan? Ada foramen supra dan foramen infra. Maka keluarnya di foramen infra piriformis. Ini ada nervus ischiadicus. Nanti turun ke bawah, nanti menjadi nervus tibialis sama peroneus atau fibularis yang komunis ya. Ini masih ischiadicus tapi di sini. Selain itu sebenarnya di atas dan di bawah ini juga ada nervus gluteal ya. Atasnya namanya nervus glutealis juga superior, yang bawah nervus gluteus yang inferior. Kalau arterinya di sini sama ya, arteri glutealis superior, yang bawah arteri glutealis inferior. Nah, ischiadicus turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, ini ada cabangnya. Yang berlanjut terus nanti menjadi tibialis ya, nervus tibialis. Yang sebelah sini menjadi fibularis ya. Ini fibularis komunisnya. Nanti ada dua.
ada yang profunda sama superficial. Kita lihat di bagian bawah. Nah, ini yang superficialnya ya. Nah, kelihatan kan warnanya kuning-kuning, ini yang fibularis superficial. Kalau yang profunda ya kita melepas otot ini. Sorry, kita lepas dulu. Jebret. Nah, itu juga sama. Ini adalah yang fibularis superficial, ya kan? Sorry. Nah, fibularis superficialnya yang ini, fibularis profundanya yang ini yang superficial, gitu. Fibularis superficial, yang ini fibularis profunda, yang lebih di dalam. Oke, nanti dia bersama dengan arteri apa ini? Ini arterinya arteri tibialis anterior. Bisa ya? Tutup lagi. Oke, saya rasa itu untuk ekstremitas inferior. Jadi kita sudah tahu ada ototnya, kemudian ada vaskularisasi dan inervasinya. Oke, mudah-mudahan bisa belajar dengan ini semua. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.